Sepanjang sejarah peradaban manusia, kita mengenal ada 3 golongan manusia. Pertama, mukminun, golongan orang yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua, kafirun, golongan orang yang ingkar kepada Allah. Dan yang terakhir, munafikun, golongan orang yang berbuka dua, lain di hati, lain di bibir, manis di luar, pahit di dalam, serigala berbulu domba, musuh dalam selimut. Ijtihad wala taksal, wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakassal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan atas puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta rahmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan dan fikiran. Selanjutnya, salawat bermahkotakan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, takzim wal ikraman kami kepada Abi selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda Islamic Center Kota Langsa, Ummi dan keluarga, dan yang kami muliakan kepada seluruh staf Dewan Guru yang telah mendidik kami semua, dan yang kami hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan. Sepanjang sejarah peradaban manusia, kita mengenal ada 3 golongan manusia. Pertama, Mukminun, golongan orang yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua, kafirun, golongan orang yang ingkar kepada Allah. Dan yang terakhir, munafikun, golongan orang yang berbuka dua, lain di hati, lain di bibir, manis di luar, pahit di dalam, serigala berbulu domba, musuh dalam selimut. Apabila mereka datang kepada golongan mukmin, mereka beriman. Namun apabila mereka datang kepada golongannya, mereka mengatakan, aku hanya menipu golongan mukmin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami bertiga menyampaikan satu syarahan yang bertema Bahaya sifat munafik dalam kehidupan berbangsa. dengan landasan ayat suci Al-Quran, surah Al-Munafikun ayat 1 sampai 2 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, ayat tadi secara eksplisit mendeskripsikan 3 sifat munafik yang harus kita hindari. Yang pertama, Innal munafiqina lakadzibun. orang-orang munafik selalu berbuat dosa. Dan yang kedua, Ittakhadhu aymanuhum junnah. orang munafik selalu menjadikan sumpah sebagai perisai untuk melindungi diri. Dan yang terakhir, Fasaddu an sabilillah. orang munafik selalu mencegah orang lain untuk beriman kepada Allah. 3 sifat munafik tersebut, apabila kita analisis, senantiasa melekat pada sebahagian diri manusia dari dulu, kini dan masa yang akan datang. Bahkan secara jujur, tidak sedikit aparat pemerintah kita yang terjangkit penyakit munafik tersebut. Sebagai bukti, ada orang yang membuat janji muluk-muluk tapi hasilnya nol besar. Di depan rakyat menyanyikan lagu-lagu merdu, mendendangkan syair-syair indah, tapi di belakang rakyat tidak segan-segan Mencekik, memperkosa, dan membunuh rakyat. Nauzubillah, summa Na'udzubillah. oleh karena itu, apabila kita biarkan akan lahirkan corak masyarakat jahiliyah, para penguasa bermental tersabalah, para penguasa berontak Namrud, berhati Fir'aun. Keberadaannya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi Penindas dan pemeras rakyat. akibatnya pembangunan yang kita cita-citakan, tapi ketimpangannya sekarang kita rasakan. Reformasi yang kita idam-idamkan, tapi destruksi dan kerusakannya sekarang kita rasakan. Nauzubillah. Oleh karena itu, lalu hadirin, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi orang munafik tersebut? Jawabannya, pertama, kita harus senantiasa bertabayun, mengadakan check and recheck, serta bersikap waspada terhadap perkataan, janji dan informasi yang dibawa oleh mereka. Sebab jika kita tidak waspada, malah petaka yang menimpa kita. Apalagi saat ini kondisi masyarakat kita mudah terpancing dengan isu murahan. Hadirin, Bukankah terjadinya pembunuhan dengan dalih dukun santet itu karena perbuatan orang munafik? bukan
perbuatan munafik. Ketiga, kita harus senantiasa mengadakan muhasabah dan introspeksi diri agar tidak terjangkit penyakit munafik ini. Sebab jika kita terjangkit penyakit munafik ini, kita akan menjadi manusia-manusia perusak, baik terhadap diri sendiri, orang lain dan keutuhan bangsa ini. Oleh karena itu, mengingat berbahayanya sifat munafik tersebut, Allah memberikan balasan kepada mereka berupa dimasukkan ke jurang api neraka. Hal tersebut Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145 sebagai berikut. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar walam tajid lahum nasira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Demikian hadirin penegasan Allah terhadap orang-orang munafik. Maka kita akan dimasukkan ke jurang api neraka melebihi siksaan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin, dari uraian syarahan kami dapat kami simpulkan bahawa munafik merupakan penyakit yang berbahaya yang dapat mengancam, menggerogoti dan memporak-porandakan sendi kehidupan bangsa. Agar kita tidak terjangkit penyakit munafik ini, langkah yang harus kita lakukan antara lain ialah mengadakan tabayyun terhadap semua informasi dan memperluas tali silaturahmi. Mudah-mudahan Allah menjauhkan bangsa kita ini dari orang-orang munafik. Laisal fata may yaqulu hadha abi walakinnal fataha anaza. Bukanlah pemuda yang mengandalkan inilah ayahku, tetapi pemuda inilah diriku. Ini syarhil, bukan sembarang syarhil. Ini syarhil pemecah satu masalah. Ini syarhil bukan sebarang syarhil. Ini syarhil utusan Tengku Amarullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum